Yes, Ratu Entok sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Polda Sumut. Enak dalam sel, bos. Rasakan itu. Dan sekarang sudah diproses oleh pihak penyidik, oleh pihak kepolisian, oleh pihak yang berwajib. Tinggal kita tunggu aja apakah nanti memang masih tetap keluar di baju warna pink atau baju Shopee. Menangkap Ratu Entok demi menjaga kerukunan beragama dari Bang Boy, Forum Aktivis Medan gitu ya. Lo itu lo ngelakuin dan ngelecehin orang Kristen dan saatnya lo kena batunya ya, kesandung juga kaki lo kan. Kau sih tahu itu gambar lo pasti pilih dulu dan lo punya waktu berapa detik, mungkin 1 menit 2 menit untuk milih gambar. Kalau memang lo cuma cari cowok gondrong, sekali klik dong udah keluar kok cowok-cowok gondrong bule ya. Intinya lu sengaja. Halo teman-teman, berjumpa kembali lagi bersama saya di Lois EC Reaction. Oh ya, teman-teman, terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Oke, teman-teman, kita langsung saja. Dimana sebelumnya viral seorang selebgram asal Medan yang bernama Ratu Alisa atau Ratu Entok alias Irfan Satria Putra menuai reaksi dari para warganet, khususnya umat Kristen, yang di dalam video tersebut si Ratu Entok ini memamerkan foto yang jelas-jelas itu Yesus Kristus ya, tokoh sakral bagi umat kekristenan. Dan ini setidaknya ada 3 lembaga kemasyarakatan yang melaporkan akun Ratu Entok ini yang diduga menistakan agama Kristen. Dan di video kali ini kita akan mendengarkan seperti apakah reaksi dan tanggapan dari para warganet atas berita Ratu Entok ini akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penistaan agama. Dan berikut ini video respon dan tanggapan dari para warganet kita. Akibat Tuhan bisa dilihat Entok benar. Jadi menghina Tuhan, agama orang lain benar, Bu. Astaga, ajaran dari mana itu, Bu? Jangankan menghina Tuhan agama orang lain, Bu, menghina rasnya orang, sukunya orang, itu nggak dibenarkan. Apalagi menghina Tuhannya agama orang. Entah apapun kepercayaannya, apapun keyakinannya, dan siapapun yang atau apapun yang dia sembah, dia itu haknya dia. Jadi nggak ada yang dibenarkan untuk menghina orang, apalagi menghina Tuhan. Agak lain ibu ini. Bahwa kakak tidak ada niat sedikit pun untuk menghina, tapi itulah. Halo Kak Entok. Ya, kakak sudah mengakui kan bahwa tidak ada sedikit niat pun untuk menghina. Tapi itulah Kak, kami memang memaafkan. Di agama kami pun diajarkan memaafkan. Namun memaafkan bukan berarti ya membiarkan begitu saja, karena kita tinggal di negara hukum. Biarlah hukum Kak yang menentukan apa ganjaran yang tepat untuk kakak dengan apa yang kakak perlakukan. Ya kan? Tujuannya apa? Supaya jangan lahir lagi entok-entok yang lain Kak. Ya, supaya jangan menjelma lagi entok-entok yang lain yang tidak mengerti toleransi antar umat beragama. Dan jangan lagi menyinggung-nyinggung soal agama, di mana agama itu adalah hal yang sensitif. Agama, suku, bangsa, dan bahasa itu hal yang sensitif. Jangan disinggung-singgung. Oke? Jadi mudah-mudahan selepas ini ada perubahan untuk kakak ya. Jadilah entok yang baik ya Kak. Dan yang kedua Kak, seringkali ku dengar setelah belagunya bertumpuk-tumpuk ya, Ratu Entok telah dinyatakan oleh Kabid Humas Polda Sumatera Utara ditangkap buntut kasus penistaan agama. Dari sini kita belajar kalau lebih bagus kita mengimani keyakinan kita sendiri daripada sibuk
bercerita tentang iman orang lain ya, karena di Indonesia menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika dan keberagaman agama yang memang diakui oleh pemerintah ini. Jadi ayo stop menjadi provokator dan membenturkan antar umat beragama. Bravo Polri, terima kasih bapak-bapak penegak hukum. Semoga setelah ditangkap terbukti dan proses dilanjutkan penahanan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Untuk yang melaporkan, Horas warga Medan, haleluya, umat Kristiani, merdeka. Kalian sudah dengar ya klarifikasi daripada si Ratu Entok ya. Klarifikasi yang pertama itu masih menantang-menantang. Katanya dia nggak tahu kalau itu foto Yesus. Bullshit banget, dia nggak tahu kalau itu foto Yesus. Dia bilang kan dia cuma menggoogle dari internet, mencari laki-laki gondrong. Yang muncul katanya gambar Yesus. Dari banyaknya laki-laki gondrong yang muncul di Google, aku yakin kamu punya alasan kenapa kamu memilih gambar Yesus. Karena kamu itu mau mengolok-olok Yesus. Kan waktu ada gambar Yesus di sebelah pipinya dia itu dia bilang gitu-gitu kan. Apa maksud dan tujuannya? Jadi jangan bilang kamu tidak mengenal kalau itu Yesus. Karena di video-video dia sebelumnya ini guys, sebenarnya dia ini sudah sering ya melecehkan, merendahkan, dan menghina-hina agama lain ya. Dia live, dia lagi bikin video, banyak video-videonya itu suka menyinggung-nyinggung, menyindir-nyindir agama lain. Kalau memang dia mau hijrah, mau tobat, mau apapun itu, tunjukkanlah kalau kamu itu memang benar-benar sudah dekat sama penciptamu. Orang yang dekat sama penciptanya pasti hatinya itu lembut, hatinya itu mau damai, hatinya itu gak akan memecah belah gitu. Kamu itu lain. Harusnya sebagai orang yang merasa ya sudah dikenal luas di kota Medan sana, buatlah konten-konten itu yang nggak menghina-hina, yang nggak menyenggol-nyenggol agama lain. Kenapa? Karena aku yakin pun tetanggamu, saudaramu, keluargamu bukan cuma agama yang sama denganmu, pasti juga ada yang Kristen ya. Hargai dong perbedaan itu gitu. Kamu aja tinggal di kota Medan yang beragam agama, beragam suku. Kenapa meski menyindir-nyindir agama lain gitu? Sekarang kamu kena batunya ya. Jadi untuk para pengacara yang sudah membuatkan LP, jangan kasih kendor ya. Supaya apa? Supaya orang-orang seperti ini harus diberi pelajaran. Dan pasal penistaan agama itu berlaku untuk semua orang dan semua agama. Ya jangan cuma satu agama aja tuh yang berlaku pasal-pasal penistaan agama itu. Saya mewakili umat muslim merasa malu dan tidak terima atas tindakan yang dilakukan Ratu Entok pada foto Yesus yang mengucapkan kata-kata yang tidak terpuji. Semoga hal ini segera diproses secara hukum ya. Ya betul, kemarin Ratu Entok sudah dipanggil secara paksa juga oleh pihak penyidik dari Polda Sumut dan sudah dimintai keterangan sampai dengan malam hari ya, mulai dari siang sampai dengan malam hari. Dan hari sebelumnya ketika dia live dari siang sampai dengan malam, ada rekan saya yang tugas di Polda Sumut juga, dia tetap memantau. Nah, ada beberapa akun juga itu yang secara tegas mereka memang menyudutkan dan memojokkan agama yang dimaksud mereka, agama yang dikerdilkan mereka begitu. Dan sekarang sudah diproses oleh pihak penyidik, oleh pihak kepolisian, oleh pihak yang berwajib. Tinggal kita tunggu aja apakah nanti memang masih tetap keluar di baju warna pink atau baju shopping begitu. Semoga hukum di negara kita ini tidak memihak kepada satu agama tertentu, melainkan memihak kepada keadilan itu sendiri. Karena seyogianya yang kita ketahui bahwa berkaitan dengan kasus agama, penistaan agama dari umat-umat tertentu yang menistakan agama tertentu diproses secara hukum. Demikian juga terhadap agama yang dikerdilkan dalam hal ini, Kristen harus tegas diproses secara hukum. Ada banyak akun-akun yang dinotis. Silakan saja ditunggu nanti. Ya kalau tidak bisa dipanggil secara persuasif, mungkin bisa dipanggil secara paksa. Hukum tetap ditegakkan. Kami umat Kristiani, saya Katolik, mengasihi kalian semuanya. Tahan. Polda Sumut menetapkan selebgram Kota Medan Ratu Talisa atau RT alias Ratu Entok sebagai tersangka terkait video viralnya yang menyuruh Yesus untuk memotong rambut agar tidak menyerupai perempuan. Setelah berstatus sebagai tersangka, Ratu Entok ditahan oleh penyidik Direktorat Reserse Cyber Polda Sumut. Berdasarkan hasil gelar perkara, yang bersangkutan RT ditetapkan sebagai tersangka dan karena potensi ancamannya di atas 5 tahun, jadi yang bersangkutan juga dilakukan penahanan terhitung mulai malam ini, kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi. Ya, kita lihat lagi pelan-pelan di atas. Ya.
Polda Sumut menetapkan tersangka selebgram Ratu Entok sebagai tersangka terkait video viralnya yang menyuruh Yesus untuk memotong rambut. Itu isi berita dari Detik. Video viralnya yang menyuruh siapa untuk memotong rambut. Perlu dibuktikan? Enggak. Kan sudah kubilang, untuk Ratu Entok tidak perlu dibuktikan gambar itu, foto itu apakah benar Tuhan Yesus atau bukan. Tidak perlu dibuktikan, sudah kubilang. Gak percaya kalian. Buktinya apa? Ratu Entok berdasarkan gelar perkara sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ya, untuk orang yang mengerti hukum dan paham hukum pasti tahu, untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka itu harus dengan 2 alat bukti permulaan. Jadi penyidik nggak perlu dia membuktikan itu foto siapa, ya, nggak perlu. Apalagi di pasal 184 KUHP itu hal yang sudah diketahui umum tidak perlu dibuktikan. Jadi ini beritanya biar kubacakan ya. Jadi tersangka dugaan penistaan agama, selebgram Medan Ratu Entok di Ratu Entok gimana? Enak tidurnya tadi malam? Biar tahu kau Ratu Entok, kukira cuma satu aja organisasi melaporkan kau, rupanya banyak. Itu pula kau hina-hina Tuhannya orang lain, meskipun itu hanya foto, itu kan mendeskripsikan bahwasanya itu Tuhannya mereka. Pokoknya terimalah apa yang harus kau terima. Ku bilang sama kau, materai 10.000 nggak berlaku di Kota Medan. Materai 10.000 cuma berlaku di daerah Bekasi Selatan. Itu pun karena ASN. Sekarang aku tanya dulu sama kau ASN atau bukan? Oke lah Ratu Entok ya, sehat-sehatlah kau ya. Kemas-kemaskin le baju. Lagi itu. Kemudian sebelum lu tag, sebelum lu merekam video, kemudian lu buat VT, kau kasih tahu itu gambar lu pasti pilih dulu, dan lu punya waktu berapa detik, mungkin 1 menit 2 menit untuk milih gambar. Kalau memang lu cuma cari cowok gondrong, sekali klik doang udah keluar kok cowok-cowok gondrong bule, ya lu bisa ambil yang rambut-rambut panjang. Kenapa lu harus pilih gambar yang itu? Kira-kira sengaja apa enggak? Ya. Dan kemudian foto itu teman-teman bisa lihat ada tulisan warna hitam. Kalian bisa zoom itu, kalian screenshot, kalian zoom. Tulisannya apa? Saya juga nggak tahu. Ya. Intinya lu sengaja, ya. Intinya lu sengaja cari foto Kristen itu depan matanya itu tuh, aduh, gak ada baik-baiknya deh gitu ya, cuma dia doang yang benar. Nah, ibarat kata nih ya, sepandai-pandainya tupat melompat dan akan jatuh juga. Dan itu yang lo rasain sekarang, yang selama ini gak ada perlawanan, seenak jidat lo itu lo ngelakuin dan ngelecehin orang Kristen, dan saatnya lo kena batunya ya, kesandung juga kaki lo kan. Dan itu lu jalani, rasain aja ya. Jadi ini pembelajaran buat orang-orang yang suka menghina-hina agama orang lain dan kepercayaan orang lain. Ini bukan berlaku cuma di Entok aja loh ya. Semua agama, semua orang yang menganut agama ini penting banget untuk tidak ikut campur urusan keyakinan orang lain ya. Karena kita kagak tahu ya, kita kagak paham. Jangan seakan-akan kita lebih tahu dari orang yang menganutnya. Dijalanin aja, oke? Ya. Mak, mantep kali Medan viral lagi. Viralnya apa bang? Tengok sendirilah. Itu yang manusia setengah jadi itu menghina agama Kristen. Nah ini maaf ya, Tuhan Yesus dihina dia. Mak, berani kali ya. Kau mau cari sensasi jangan soal agama, bangke. Kau mau cari sensasi dengan yang lain. Kau cari sensasi soal agama, kau gila kau ya. Oke guys, dia udah nangis-nangis minta maaf. Jangan, udah maafin. Hukum tetap berjalan coy. Enak aja dia minta maaf bebas. Nggak usah penjarakan terus. Masa kalian kalah sama satu orang? Saya pun juga guys, kalau ada orang menghina agama saya, Tuhan saya, Nabi saya,
saya pasti marah guys. Saya akan penjarakan orangnya. Masa kalian, saya sebagai umat Islam, saya dukung kalian. Masukkan dia penjara, bila perlu sampai busuk dia di sana. Saya pun sebagai orang agama Islam guys, malu bro. Entah ini nggak pernah sembahyang Jumat ini. Bingung ini sembahyang Jumat ini. Pakai peci apa pakai mukena ini. Dah pening lah saya guys mikir dia ini di penjara nanti pun pening ini ngasih penjaranya nih. Laki-laki apa perempuan ini? Aduh hancur kali saya guys. Udah malas mikirnya guys. Yang penting terima kasih orang kita Medan, lakukan yang terbaik. Proses sesuai hukum aja ya kan. Kita nggak usah menghakimi. Biar hukum yang menghakimi dia ya guys ya. Oke, selamat. Le, sorry Le. Buat malu lagi nih Le. Oke. Gaskan teruslah. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Shalom. Ratu Entok sudah dijemput paksa oleh pihak kepolisian daerah Sumatera Utara. Dari sumber informasi yang dapat dipercaya, semoga kepolisian daerah Sumatera Utara segera memproses Ratu Entok sesuai dengan hukum yang berlaku. Karena semakin meresahkan, kabarnya tadi malam juga Ratu Entok live dan semakin menyesakkan dada bagi kerukunan umat beragama di Republik Indonesia itu. Karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian daerah Sumatera Utara yang menjemput paksa Ratu Entok, dan semoga Ratu Entok mendapatkan proses hukum yang sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Terima kasih. Hora, salam, puji Tuhan, haleluya. Terima kasih untuk jajaran Polda Sumatera Utara. Gerak cepat daripada Polda Sumatera Utara. Wow, saya Advokat Dr. Togar Situmorang. Respect. Karena info ataupun kabar yang terkait masalah penistaan daripada yang dilakukan oleh Ratu Entok itu telah ditangkap oleh Polda Sumatera Utara. Dengan ditangkapnya Ratu Entok tersebut, saya sebagai penganut agama Kristen mengucapkan puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Polda Sumatera Utara. Saya sangat bangga, bahkan sangat-sangat bersuka cita. Sedih rasa hati saya, teriris hati saya, karena ada seorang wanita yang begitu tega, sangat-sangat tega, seenaknya menghina Tuhan kami, menghina keyakinan kami, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah juru selamat bagi kami. Kami sebagai umat Kristen sangat mencintai Yesus Kristus. Tidak ada satu kata pun yang berani keluar lidah kami berkeluh kalau bisa mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Ratu Entok. Jadi saya sangat bersyukur, sangat geram, sangat marah atas peristiwa penistaan yang dilakukan oleh Ratu Entok. Karena ini sudah menjadi gejolak, sudah menjadi kegaduhan, dan kita berharap agar cepat kasus ini disidangkan dan agar bisa segera diputus, divonis seberat-beratnya. Karena kenapa? Ini sangat menyakitkan kami sebagai umat Kristen yang sangat meyakini, yang sangat mencintai daripada Yesus Kristus Juru Selamat kami umat Kristen. Jadi sekali lagi saya terima kasih kepada jajaran Polda Sumatera Utara karena begitu gerak cepat laporan penistaan agama yang tertulis seperti di dalam STTLP B 1375 2024 bulan
10 tanggal 4 Oktober 2024 itu bisa segera dilaksanakan dengan baik. Sekali lagi terima kasih Bapak Kapolda, jajaran daripada Reskrim, baik itu semua penyidik, petinggi-petinggi Polda Sumatera Utara. Saya Advokat Dr. Togas Tumorang mengucapkan puji syukur. Terima kasih. Salam. Oke, teman-teman, itu tadi barusan kita dengarkan bersama-sama reaksi dan tanggapan dari para warganet kita, khususnya saudara-saudara kita umat Kristiani. Dan pada tanggal 4 Oktober tahun 2024 ini akhirnya si Ratu Entok ini dilaporkan oleh tiga lembaga kemasyarakatan, diantaranya adalah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI, kemudian Horas Bangsa Batak atau HBB, dan juga Pemuda Batak Persatu atau PBB. Nah, akhirnya pada tanggal 8 Oktober tahun 2024 ini Ratu Entok ini resmi menjadi tersangka atas dugaan penistaan agama Kristen. Dan juga kabarnya ia adalah seorang mualaf yang tadinya ia penganut Kristen. Ya, seharusnya janganlah kita membuat bercandaan atau olok-olokan mengenai hal yang sensitif ya, khususnya agama. Apalagi ini ditujukan kepada agama orang lain, dan ya sangat-sangat tidak elok ya. Seharusnya kita tidak boleh menyinggung atau apalagi memperolok-olok agama dan sesembahan orang lainnya. Dan ini sangat melukai nilai toleransi beragama ya. Dan seharusnya kita saling menghargai dan menghormati kepercayaan dan sesembahan orang lainnya. Ya, mungkin satu kata untuk Ratu Entok ini ya. Seharusnya kalau sudah hijrah ya mestinya memperdalami ilmu agama yang baru ya, bukannya menyentil lagi agama yang dulu. Oke, teman-teman, itu tadi ya barusan kita saksikan bersama-sama respon dan tanggapan dari para warganet kita, khususnya saudara-saudara kita umat Kristiani. Dan mungkin sampai di sini dulu video kali ini, dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video-video terbaru lainnya di Lois EC Reaction. Oke, akhir kata, salam toleransi. Bye-bye.